I'm from Indonesia, but not from Jakarta. I'm from Medan. Medan is need 2 hour flight to Jakarta. Okay, but here is near to Kuala Lumpur. So today I want to share with you, this is a affinity with you all, our Dharma family. Switching city, I hope switching city help me to translate because I'm English is not good. Today I'm here to share with you seperti seekor semut kecil ya. Saya akan sharing hal-hal kecil yang ada saya lakukan di Indonesia. Oke. Switching tell me to share about this ya. Jadi hari ini saya memilih judul ini pertama sebelumnya mengenai simpasian yang kita sudah pernah jelaskan. Pertama saya kangen kepada studio saya ya. Karena ada studio saya maka hari ini bisa ada demikian panjang perjalanan di Cuci sudah di tahun ke-11. Oke. Saya singkat aja mengenai jalinan jodoh sampai ke simpasian adalah tahun 2013 ya. Ini sebenarnya saya sudah pernah share dengan Sesung Siti di sini tahun 2017 ya. Ini kejadian di kita bawa pasien Cuci ke Hualien tahun 2013. Oke. Nah waktu itu saya sudah 4 tahun di Cuci belum pernah mendengar Dharma ya. Sehingga ketika sampai di Hualien itu, saya sepuh minta tinggal di Cingse. Saya di sana 2 hari sudah tidak tahan ya, karena harus bangun jam 3.30 pagi. Nah setelah itu, Master mengatakan kepada saya, hanya melihat saya 2 hari ya. Padahal waktu itu ketika berbicara dengan Master, saya mengatakan saya sudah 9 hari di Cingse ya. Waktu itu sangat malu sekali, ternyata kita harus mendengar Dharma di Cuci ya. Ya, fuhui suangsiu ya, bukan hanya menciptakan berkah, harus mendengar Dharma ya. So, setelah itu tahun 2014 di Indonesia ada simpasian ya. Nah, waktu itu saya mengikuti. Setelah mengikuti 1 tahun, kemudian saya muncul sebuah tekad untuk membantu menerjemahkan. Karena saya bisa Fujianhua ya, Fujianhua. Kalau Master bicara kan namanya Minyan I ya. Jadi Fujianhua masih bisa mendengar Minyan I. Tetapi saya belum pernah mendengar Dharma ya, makanya perlu kerja keras ya. Oke. Jadi sebenarnya saat ini jam ini di Indonesia sedang berlangsung simpasiannya. Jadi karena syuting sudah minta beberapa bulan untuk sharing kemari, kebetulan hari ini Master tidak live, jadi untuk terjemahan yang hari ini kita sudah dilakukan hari sebelumnya ya. Dan sekarang sangat kangen sudah ada tim yang menerjemahkan bersama-sama. Oke, ini awal-awal sekali tahun 2015 ya. Setelah 1 tahun kita menerjemahkan di Medan. Nah, ini adalah tampilan simpasian yang terkini. Kita sudah memiliki teks Indonesia di bagian bawah. Jadi kalau live biasanya waktu Indonesia adalah jam 4.20. Setelah itu kita langsung menerjemahkan sehingga jam 6.40 telah selesai 1 set terjemahan yang ditampilkan bersamaan dengan live dari Hualien untuk ulangan ya. Untuk Indonesia dilakukan waktu Indonesia 6.40 atau pukul 7.40 Kuala Lumpur dan Taiwan ya. Oke. Nah, pada saat masa COVID Indonesia itu kita terus terang kebanyakan kita belum pernah simpasiannya. Jadi ketika kita mengadakan Zoom banyak sekali Sesung Siti ikut ya secara bertahap sampai bisa mencapai sekitar 300 orang. Nah muncul satu problem ya, problemnya adalah Sesung Siti yang belum pernah mendengar. Sehingga kita mengadakan acara untuk review kembali dari bab 1 sampai bab terakhir ya. Nah itu memerlukan satu usaha besar ya, kita mengadakan sampai 3 kali untuk mengulang dari bab 1 sampai bab 23 ya. Nah, itu bisa kita lakukan bertahap dari bab 1 ke 20 sampai ke 23. Ini kita lakukan karena pada masa COVID ini di Indonesia kebanyakan Sesung Siti kita masih work from home ya. Sampai saat ini sebenarnya COVID di Indonesia masih meningkat walaupun secara perlahan. Jadi masih sebagian besar kita work from home ya. Oke, nah ini awalnya kita masih 1 orang ya untuk menerjemah, sekarang ini sudah sangat banyak ya.
Oke, saya singkat aja. Nah, ada hal yang sangat menyentuh daripada penerjemah ini ya. Kebanyakan mereka bisa Mandarin tetapi sebagian besar tidak pernah mendengar Dharma. Jadi ketika kita ajak bergabung itu mereka sangat terharu ya. Sangat terharu bisa bergabung bersama-sama untuk sebenarnya ini adalah menyebarkan Dharma Master sambil belajar ya. Nah, ada seorang sisyung ya. Sisyung ya sebenarnya ini satu pasang ya, cuma dia minta namanya tidak disebutkan. Nah, ketika dia bergabung dalam tim penerjemahannya, mereka sama kantung ya. Bahkan besoknya dia bilang ya, beberapa hari setelah menerjemahkan itu, sesungguhnya sebenarnya sedang membayar mencicil lontongnya. Nah, karena menerjemahkan ini dia sangat kantung, terus besoknya dia bilang dia pergi bank, keluarkan semua deposit dia untuk menyelesaikan lontong itu. Terus ada seorang suci lagi ya, ketika dia bergabung, besoknya kita minta dia join, dia bilang, saya masih menangis ya. Karena apa? Karena ketika diajak bergabung itu dia merasa sanhui ya. Sudah, karena dia sekolah di Taiwan, jadi sebenarnya Mandarin dia bagus, tetapi dia tidak ikuti untuk Dharma ini ya. Terus ada seorang suci lagi, bahkan dia bermimpi bahwasanya di malam itu ada seorang tua ya, menunjukkan kepada dia bahwasanya mengikuti tim penerjemahan ini adalah suatu jalan yang sudah benar ya. Dan kita sekarang juga menerjemahkan dari bab 1 ya, agar siswa di sini dapat mengulang. Nah, ini adalah seorang suci ya di daerah Batam membawa 15 orang relawan ya yang bisa mengerti Mandarin untuk menerjemahkan. Oke. Nah, berikutnya saya masuk ke masa Covid ya. Ini adalah kegiatan Covid di Medan ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pada masa Covid kita sudah sering mendengar dari Ayen Sisung Sharing ya, bahwasanya masa Covid ini sebenar-benarnya ya, Suci Indonesia telah melakukan suatu hal yang sangat besar. Orang berpikir kenapa pada awalnya Indonesia itu lambat Covid-nya. Sebenarnya ini adalah peran besar dari Suci ya. Peran besar Suci itu adalah waktu itu memasukkan rapid test dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menghempang laju Covid di masa awal ya. Nah, ini kita lakukan pada bulan Maret dan April itu adalah masa pertama di Medan ya, di Indonesia juga ya, sudah sangat banyak. Nah, hal yang terjadi pada saat itu adalah rumah-rumah sakit tidak memiliki masker. Rumah sakit yang besar bahkan juga tidak ada ya. Kalau di sini saya lihat ya, ada pegawai rumah sakit yang tidak memakai masker ya. Kenapa? Memang masker sulit. Jadi ketika itu masker hanya digunakan untuk dokter dan suster. Pegawai di front office saja bahkan tidak dapat ya. Demikian juga pegawai di back office. Jadi sebenarnya pada saat itu petugas rumah sakit yang berada di ujung terdepan dalam menangani COVID berhadapan dengan resiko yang sangat besar ya. Nah, ini salah satu foto itu kita sudah sangat berada di rumah sakit yang kecil ya. Pada saat itu ini ada sedikit lockdown juga di daerah kita ya, tetapi sini tidak lockdown yang terlalu besar. Nah, pada saat kita pergi ini kita tidak memikirkan apa-apa ya, tetapi ketika sampai di sana itu kita berpikir sempat takut juga ya. Kenapa? Nah, seperti gambar ini adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini adalah pusat pengendalian COVID di Kota Medan ya. Nah, di pusat pengendalian COVID ini yang datang itu siapa? Tentu aja semua rumah sakit yang menangani COVID ya. Jadi sebenarnya resiko di tempat ini sangat besar ya. Tapi waktu itu saya mendengar Mas mengatakan, wah kalau kita sudah ada vegetarian, ya kita tidak takut. Jadi saya pikir, wah saya tuh udah vegetarian 10 tahun lebih ya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yang penting protokol kesehatan kita ikuti ya. Oke, nah ini sering Master sampaikan adalah kita pembagian sembako. Indonesia ini sebenarnya negara yang berkembang sangat sulit ya, sangat dampak ekonominya sangat besar ketika masa ini. Banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, sehingga membagikan beras cipta kasih cuci adalah hal yang sangat krusial di saat seperti ini ya. Jadi kita di Indonesia sudah dari sejak dulu bekerja sama dengan tentara, termasuk dalam pembagian sembako ini. Nah, kita bersama-sama tentara mempacking ya, mempacking ini ya, yang kita bantukan beras dan mie ya. Ini beras-beras yang kita susun bersama mereka. Ya. Oke. Nah, pada saat kita akan menyampaikan, kita juga didampingi oleh tentara. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti ini di Indonesia adalah sangat riskan, sangat beresiko tinggi apabila kita mengantarkan sendiri, ya. Karena banyak sekali yang harus membutuhkan bantuan ini.
Jadi kita kebetulan mempunyai kerjasama yang baik dengan tentara sehingga mereka mengawal dan mendampingi kita ya. Walaupun sebenarnya kita tidak membagikan semua, kebanyakan selebihnya kita percayakan kepada tentara untuk membantu mendistribusikannya ya. Oke, pada saat mendistribusikan itu kita juga mengajarkan mereka bagaimana harus menjaga jarak ya. Selain harus memakai masker, juga harus menjaga jarak ya. Nah, sini kita lihat ya, kita ketika menyerahkan bantuan juga tidak berhubungan langsung ya, kita melalui sebuah kursi. Sebenarnya waktu itu kita juga mendengar master mengatakan Thailand belajar dari Filipina ya. Filipina kita lihat di TV yang melakukan seperti ini. Nah, walaupun kita di sini masing-masing daerah kecil, kita juga melihat dari TV ya, jadi kita mendengar simpasian juga masih ceritakan ini, kita juga melakukan seperti ini ya, dalam kondisi yang lebih sederhana. Oke, karena jadi dalam pembagian bantuan di Indonesia ini ya, kesulitan mengendalikan COVID di Indonesia sekarang adalah sebenarnya kurang disiplin ya. Dan di Indonesia sendiri kita tidak bisa melakukan lockdown terlalu besar karena kondisi ekonomi ya. Pemerintah kesulitan melakukan lockdown karena setiap orang juga harus makan ya, seperti Mas bilang, dampak terbesar sebenarnya di ekonomi. Sehingga hanya dilakukan lockdown kecil. Jadi sebenarnya COVID di Indonesia ini terus meningkat sampai saat ini ya.